Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, jadi kesempatan kali ini saya kedatangan lagi sebuah kartu grafis ya, yang beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah dapatkan kartu grafis ini bahkan sampai 2 kali, dan saat ini saya dapatkan kembali kartu grafis ini, yaitu dari brand ASRock ya. Brand ASRock, garansi resmi dari Media Device Indonesia. Garansi resminya 2 tahun. Kemudian untuk serinya adalah AMD Radeon RX 6500 XT ya. Di sini dia memiliki fitur overclock certified, 1080 Full HD gaming ya. Kemudian 4 GB memori GDDR6 dengan PCI Express sudah generasi 4.0 support ya. Jadi untuk kartu grafis ini juga dibekali AMD RDNA 2 arsitektur ya. Untuk boxnya kurang lebih seperti ini, box bagian depannya. Kemudian ini ada sedikit dent di sini karena packingannya hanya pakai bubble tipis aja, nggak di cover kardus, tapi alhamdulillah dalamnya nggak ada masalah, cuma di bagian luarnya aja. Kemudian untuk serinya seperti ini, RX 6500 XT Phantom Gaming 4 GB ya untuk serinya, dan serial numbernya sudah saya pastikan sama, cocok lock guys. Dan ya ini sudah pernah kita lihat beberapa kali ya untuk dual fan design, stainless metal plate-nya, back plate-nya bagian belakang, kemudian dia kipasnya itu aksial ya perputarannya, seperti brand sebelah juga aksial perputarannya berlawanan arah untuk proses pendinginnya, dan kipasnya tentunya sudah auto fan control ya. Ini untuk key fitternya seperti ini ya, untuk arsitekturnya, desainnya dia sudah DirectX 12 Ultimate, dan tentunya ada AMD FreeSync teknologi. Dia bisa video streaming up to 8K ya. Kemudian kita coba buka untuk kartu grafisnya. Jadi saat pertama kali kita buka di sini, kita akan jumpai aksesorisnya terlebih dahulu. Aksesorisnya di sini dari brand ASRock ya, ada graphic card quick installation guide guys. Quick installation guide sama ya, kurang lebih overall sama. Kemudian ini untuk desain packingnya khas ASRock yang baru seperti ini, ada anti static back-nya saya taruh di bagian bawah. Kemudian kita lihat untuk kartu grafisnya ya. Jadi ini sudah saya keluarkan dari anti static back seperti ini guys. Jadi oh ya, di bawahnya ini ternyata ada invoice pembeliannya. Mantap jiwa guys ya, dulu jadi si pembeli user ini membeli dengan harga yang mantap nih di bulan Agustus 2022 ya, dari salah satu toko komputer di Bandung ya. Oke, garansinya 2 tahun, berarti sampai Agustus 2024 ya expirednya, seperti itu. Ini kita intip untuk unitnya guys. Unitnya ini ya masih sangat kinyis-kinyis ya. Hinge-long dual fan, ini perputaran kipasnya tadi aksial ya. Kemudian auto fan control, dia akan berputar di saat menyentuh 55 derajat Celcius, dan akan idle cenderung di average di bawah 50 derajat Celcius, dengan heatsink berwarna chrome dan ada gold plate ya terlihat di bagian belakangnya. Ini kita coba buka untuk tutup portnya, ini lengkap ya. Jadi ini PCI Express 4.0 di bagian bawahnya, support 4.0 ya, mantap jiwa. Kemudian desain ASRock Phantom Gaming seperti ini ya, mantap. Jadi ini desainnya seperti RX 580 yang ASRock ya, yang 8GB, generasi terbitan RX 580 yang baru ya. Kemudian ada tulisan Phantom Gaming Radeon, membutuhkan 8 pin port tambahan, tentunya sudah high quality komponen ya, dan ada gold plate-nya di bagian pendinginannya, mantap. Jadi mensupport proses pendinginannya supaya lebih mantap ya, optimal ya. Ini untuk sirip-sirip pendinginannya di bagian egg house-nya ya, kinyis-kinyis, mantul jigol. Kemudian untuk displaynya di sini ada 2 buah display, yaitu 1 buah display port dan 1 buah HDMI port ya. Ini kinyis-kinyis ya, mantul jigol, kinclong. Oke, kita lihat di bagian belakangnya. Ini plastiknya mungkin bisa dilepas aja nanti ya saat pemakaian. Ini untuk segel dari ASRock-nya tentunya masih utuh ya, segel dari AMD-nya juga masih utuh, ini mantap. Dan tentunya di bagian belakangnya ada metal backplate ya. Metal backplate ini benar-benar dari metal yang mensupport proses pendinginan dari kartu grafis ini ya. Untuk serinya sama, begitu pula dengan serial numbernya. Oke, kita akan pasang dan tes kartu grafis ini ya ke PC. Yuk, kita beralih ke PC guys. Oke, saya turunkan dulu nih tripodnya nih. Jadi
pakai tripod yang kaki lipat gini nih ya sedikit memakan durasi. Oke, kita arahkan ke PC ya. Kita kasih lighting tipis-tipis. Kita pasang kartu grafisnya. Sebenarnya kalau kita mau tes untuk kartu grafis ini, kita mau tes benchmark atau gaming itu ya sebenarnya oke-oke aja ya guys ya. Paling sering memang saya selalu melakukan tes itu benchmark ya. Belum pernah saya tes gaming, karena kalau tes gaming itu mungkin saya belum menemuin nih format untuk tes game yang ringan apa sih, yang nggak perlu memakan banyak durasi, atau ya karena ini formatnya kan saya videonya langsung record upload gitu doang. Ini pakai 8 pin power ya, pakai 8 pin power. Pastikan teman-teman pasang port PCI Express-nya dengan benar ya, dengan benar, mantap. Sebentar guys, ini formatnya harus pas ya. Kita colok sampai ngelok ya, sampai ngunci, karena ini ada bagian penguncinya. Setiap port tuh biasanya ada bagian penguncinya. Nah, sudah ngelok itu sudah safety guys. Ini saya pakai port display port ya, display port apa. Kita supply dengan power supply seperti biasa 100 watt 80 plus bronze dari brand Cougar. Kita nyalakan PC-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terpasang semua ya. Oke. Kita tunggu. Mantul kipas muter ya. Kipas muter, display udah tampil ya guys. Display udah tampil. Mantap jiwa. Kita langsung ke display dulu ya. Ini saya paskan dulu tripodnya. Ya, karena ini harus tarik kaki tripod, lipat kaki tripod, jadi ya mohon maaf kalau agak mengganggu pandangan, kurang ergonomis ya guys. Oke, kita tunggu dulu untuk tampil Windows-nya di layar ya. Ya, jadi resolusi sudah Full HD nih guys. Resolusi layar udah Full HD karena saya menggunakan DisplayPort. Kita lihat nih, untuk frekuensinya berjalan di 165 Hz ya, 165 Hz. Oke, kita login dulu ke sistem di 28 November jam 15.45. Kita zoom out ya, biar full screen ala-ala. Full screen ala-ala. Udah lah ya, full screen. Ngepasinya yang agak susah kalau kurang center ya. Ini kurang lebih udah pas. Oke, masih loading. Suhu VGA di 35 derajat Celcius karena kipasnya idle ya, kipasnya auto fan control. Kemudian prosesor di 32 derajat Celcius. Saat ini masih loading. Kita buka aplikasi pendukungnya. Di sini ada HW Info. Suhu kartu grafis di 35 derajat Celcius. Mantap. Oke. Terus kita buka MSI Afterburner ya, dan juga tentunya adalah GPU-Z ya, untuk kita tes kartu grafisnya serta software 3D Mark ya. Software 3D Mark. Oke, kita lihat nih guys, ini baru pertama kali saya pakai kartu grafis dengan support generasi 4 ya untuk PCI Express-nya. Kita akan look up untuk kartu grafisnya ini. Ya, di sini ya. Kita lihat untuk serinya itu sebenarnya kalau diklik look up tuh dia nggak ketemu ya database-nya di Test Power Up GPU-Z, tapi begitu kita search secara manual tuh langsung tampil ASRock RX 6500 XT Phantom Gaming ya. Phantom Gaming. Sebentar, ini 3D Mark yang menghalangi. Navi 24 ya untuk arsitekturnya dengan teknologi 6 nanometer dan memiliki transistor 5400 juta.
Kartu grafis ini berjalan di PCI Express 4 kali 4.0, Super 4.0 ya, berjalan di 3.0 4 kali di 4.0 ya maksudnya. Kemudian render tekstur mappingnya 32/64 dengan shadernya di 1024 core, dan kartu grafis ini memiliki GDDR6 Samsung sebagai VRAM-nya 4 GB dengan bus bitnya di 64 bit dan bandwidthnya kencang banget guys, di 143 GB per detik. Jadi emang diperuntukkan untuk gaming ya, gaming kencang guys. Kemudian adrenalinnya di versi 22.5.1, Windows 10 64 bit sudah WHQL ya, Windows Hardware Quality Labs seperti itu. Oke. Kemudian untuk clock speednya ini berjalan maksimal nih saat kita gunakan PCI Express 4.0, tapi tidak menutup kemungkinan saat saya sebelumnya menggunakan PCI Express 3.0 juga berjalan dengan mantap sih, tetap di 2000-an ya. Dia memiliki base clock di 2365, game clocknya 2650, boost clocknya mantap 2820, dengan memory clocknya 2248 MHz, berjalan di 18 GB per second efektif ya. Just kartu ini dual slot, panjangnya 24 cm, lebar 12,9 cm, dan tebal 4,2 cm dengan TDP 107 watt ya, karena 8 pin power tambahan. Suggested power supply-nya 300 watt ya. Jadi tes power up GPU ini komunitasnya atau timnya itu udah ngetes kartu grafis ini kalau dengan PSU 300 watt normal certified itu fine-fine aja. Kartu grafis ini HDMI-nya udah versi 2.1 dan DisplayPort-nya versi 1.4a ya. Mantap, sip. Oke, kita akan jalankan. Oh ya, sebelumnya tadi sudah saya tes nih guys. Saya sudah tes kartu grafis ini saat unboxing untuk jalankan 3D Mark dan berjalan dengan mulus ya. Suhu tertinggi di 68 derajat Celcius, suhu terendahnya 34 derajat Celcius, dan cepat banget idealnya 42 derajat, dan memiliki skor seperti ini untuk time spy-nya. Oke, kita akan coba komparasi dan kita jalankan time spy lagi di kesempatan kali ini. Sebenarnya seru kalau kita tes untuk gaming ya guys ya. Cuman mungkin teman-teman bisa game yang valid untuk melakukan benchmark itu apa ya, yang setidaknya memiliki standar yang baik. Sebenarnya saya ada sih untuk GTA 5, kemudian Forza Horizon, tapi ya kalau kita membuka gamenya harus loading gitu, kayaknya praktis pakai 3D Mark ya. Banyak sekali soalnya yang saya coba dong tes game gitu. Nah, yang istimewa guys, jadi saya sudah coba live streaming kartu grafis ini. Tadi saya coba untuk live streaming sebentar, ternyata bisa. Kita pakai encoder dari H264 ya. Itu berjalan dengan mulus lancar guys, seperti itu. Oke, ini untuk proses benchmarking sudah berjalan. Saat ini dia berjalan di 99% dengan temperatur 55 derajat Celcius dan TDP 84 watt. Kemudian untuk FPS-nya average di angka 25 fps, realnya di 32 fps ya. Bisa dilihat nih berjalan dengan sangat mulus, terkulus-kulus Oculus ya, karena suhu sudah menempuh 60 derajat Celcius ya, 50 ke atas, RPM kipas sudah mulai berputar. Dia berputar di 1600 RPM di 46% RPM ya kurang lebih. Dan untuk prosesor juga santuy di 10% sampai 20%an kurang lebih, temperatur di 40 derajat Celcius, terjaga dingin menggigil. Ya ini untuk menggeber 3D Mark untuk kartu grafis ini ya lancar sih guys, karena RX 6500 XT itu memang didesain untuk support gaming kenceng guys, makanya dia dikasih clock speed di 2000-an ya, average di 2000-an clocks ya, 2000-an MHz. Jadi tentunya untuk menghandle game-game kekinian ya sangat-sangat ringan ya dibandingkan dengan kartu grafis generasi sebelumnya tentunya ya. Dengan TDP yang kecil dia bisa memberikan performa yang bagus seperti itu. Lanjut ke Firestyle Graphics Test 2. Di sini dia berjalan di efektif 24 fps ya, 20 fps ke atas. Temperatur menembus 63 derajat Celcius. Untuk seri GDDR6 itu masuk kategori menggigil ya, adem guys, seperti itu. Untuk seri kartu grafis RX 6500 XT itu ya saya rasa untuk build quality yang nggak rendah banget, nggak tinggi banget ya brand ASRock ini kalau menurut saya, karena dia pendinginannya bagus, dilengkapi dengan backplate, sirip kipasnya juga chrome dan memiliki gold plate. Jadi
Saya rasa performanya memiliki durability yang mantul jiwul seperti itu. Oke, di sini sudah hampir selesai untuk grafik tes yang kedua ya, karena habis ini kita tes menggunakan internal grafik prosesor dan baru kita bisa ketahui hasilnya secara valid untuk kartu grafis ini. Ya, temperatur sama dengan tes yang pertama, jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Suhu di 68 derajat Celcius itu masih sangat-sangat super duper adem ya. Untuk seri GDDR6 ya, GDDR6 dari RX 6500 XT. Karena saya sudah coba beberapa brand RX 6500 XT ya, efektif memang berjalan di kisaran suhu segitu. FPS-nya juga kurang lebih sama untuk menjalankan 3D Mark ini. Begitu pula dengan thermal design power yang diraih dari kartu grafis ini kurang lebih sama ya. Oke, ini menggunakan prosesor, jadi kartu grafis cenderung idle di 3% sampai 10%. Suhu berangsur turun, saat ini posisi di 48 derajat Celcius dan kipasnya langsung kicep diem ya guys. Langsung idle ya. Mantap. Oke, ini tesnya sampai durasinya 16 menit, mungkin dari ngelipet tripodnya saya yang memakan durasi. Oke, kita lihat di sini untuk grafik skornya ya. Kartu grafis ini memiliki skor di 4890 ya, 4900-an ya. CPU skornya di 7000-an. Time space skornya di 5184 ya, kurang lebih kalau dibulatkan dengan average skornya di 5200-an, nggak terpaut jauh. Dan bisa dilihat di sini tingkat kestabilan kartu grafis ini bagus ya. Ini kalau dilihat dari grafik atau kurvanya. Kemudian kita lihat untuk tes pertama dia achieve 65 derajat Celcius ya di bagian akhir. Dan tes kedua di angka 68 derajat Celcius. Jadi average masih sama, untuk performanya masih sangat-sangat terjaga untuk kestabilannya ya untuk kartu grafis ini. Dan di bagian akhir dia cenderung dingin, idle di 48 derajat Celcius dan saat ini sudah di 44 derajat Celcius. Jadi performa kartu grafisnya ini benar-benar adem ya, konsisten guys, seperti itu. Kalau kita lihat suhu minimal 35 derajat, current sudah di 45 derajat dan maksimal di 68 derajat. Kemudian untuk tegangannya atau TDP ya, TDP lah kita sebutnya ya, untuk kartu grafis ini dia memiliki daya maksimal 86 watt, average 27 watt dan minimal sangat kecil sekali guys, dia hanya membutuhkan TDP 6 watt aja thermal design powernya. Dan performa kipasnya juga mantap ini untuk proses pendinginan dari teknologi aksial yang si Phantom Gaming Astrok ya. Oke, kurang lebih untuk tesnya sampai di sini aja guys. Kartu grafis ini mantap. Kita lanjut tes kartu grafis berikutnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.